Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal buat satu program di aplikasi NetBeans Java. Nama programnya adalah program konversi suhu. Berikut ketentuan program yang akan aku buat. Membuat program konversi suhu dari suatu suhu ke suhu. Program mampu mengeluarkan nilai konversi suhu dari dirinya sendiri secara benar. Program dapat terus diulang tanpa perlu melakukan pengulangan running. Program dapat mengeluarkan histori pencarian user. Oke, sekarang aku bakal mulai ngoding. Pertama buka NetBeans kalian pada PC kalian masing-masing. Oke, terus klik kanan, buat folder baru ya. Di sini aku buat nama foldernya Final Praktikum Algoritma. Di sini aku enter 2 kurung kerawalnya biar nggak mengganggu aku saat aku coding nanti. Langkah awal aku akan buat bagaimana cara membuat pengulangan run tanpa harus mengulang run berkali-kali. Di sini aku menggunakan looping while. Selanjutnya aku bakal buat sistem outprint. Di sini kita bisa buat sistem outprint itu secara otomatis. Setelah kita ngetik SY, kita bisa tekan Ctrl spasi biar sistem outprintnya itu keluar secara otomatis dan mempersingkat waktu kita. Apakah Anda ingin mengkonversikan suhu lagi? Dalam kurung ya atau tidak? Oke. Agar user bisa menginput data, maka aku akan buat scanner. Nah, di sini aku menggunakan variabel input untuk menampung data dari si scanner tersebut. Sekarang aku lagi buat variabel untuk data dari sistem outprint di atas. Nah, aku buat variabelnya check. Nah, di dalam looping ini aku bakal buat percabangan if dan else. Sekarang aku bakal buat bagaimana proses pengulangan run itu bisa terjadi. Nah, sekarang aku buat if check t equals ignore case. Nah, di sini aku buat equals ignore case karena pada sistem equals ignore case kita bisa input data yang sama tapi nggak harus persis gitu. Di sini aku bakal buat 2 scanner karena satu scanner untuk user input data ke dalam pengulangan run dan satu lagi untuk user masukkan nama suhu atau suhu yang ingin dikonversikan serta nilai-nilainya. Nah, sekarang mari kita coba untuk run. Oke. Di sini karena masih di bawah, jadi aku mau buat usernya bisa input data tuh di samping. Jadi kita tinggal hilangin ln pada sistem outprint yang ingin kita ubah. Di sini user udah bisa input data di samping output yang udah kita input. Alasan kenapa aku taruh yes di dalam if check equals ignore case karena apapun yang diinput oleh user yang berbentuk yes walaupun nggak sama persis mau itu hurufnya besar atau kecil, maka yang terjadi adalah pengulangan running. I sama dengan 0, benar. Jadi keluar sistem outprint yang kita udah input, yaitu apakah Anda ingin mengkonversikan suhu lagi, ya atau tidak. Nah, di dalam ini aku udah buat if yang udah aku input yaitu iya, yang artinya
yang udah aku jelasin tadi, apapun yang akan diinput oleh user yang berhubungan dengan ya, maupun itu huruf besar dan kecil, maka sistem akan mengeluarkan outputnya yang udah disediain. Kalau di sini usernya jawab selain ya, maka sistem akan berhenti, proses akan berhenti. Sekarang kita coba buat tidak, nah sistem akan berhenti. Nah sekarang kita udah selesaiin satu masalah, yaitu pengulangan run. Nah sekarang kita bakal masuk ke cara mengkonversikan suhu dengan menggunakan if dan else. Langkah awal aku buat scanner lagi dengan variabel yang berbeda, yaitu masukkan. Nah, di sini aku punya cara lain agar kita menghemat sedikit ruang, yaitu membuat scanner satu tapi mempunyai dua variabel. Nah, karena di atas sudah ada scannernya, jadi yang di bawah kita hapus saja. Nah, sekarang aku enter semua biar nggak ngeganggu proses aku ngoding dalam memecahkan masalah konversi suhu. Sebelumnya, sediain dulu rumus-rumus yang bakal kita pakai. Misalnya dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Kelvin, dari Kelvin ke Celsius, dan sebagainya. Kalian bisa dapat semua rumus itu dari Google ya. Di sini aku udah buat sistem outprint, yaitu masukkan jenis suhu yang ingin Anda konversikan. Terus aku buat sistem outprint lagi, masukkan jenis suhu yang ingin Anda hasilkan. Di sini aku sejajarin titik duanya biar nampak rapi. Nanti waktu di outputkan juga rapi. Nah, sekarang aku bakal buat sistem outprint yang ketiga, yaitu masukkan nilai suhu yang ingin Anda konversikan atau apapun yang ingin kalian buat nanti ke depannya. Di sini aku buat tipe-tipe data dan data-data yang ingin aku buat nanti di bawah ini ya. Seperti suhu satu ini, tipe datanya adalah string. Nah, terus untuk string kita pakai memakai next line, bukan next in. Nah, gitu juga untuk sistem outprint yang selanjutnya. Aku buat suhu 2, variabel suhu 2 untuk sistem outprint yang ingin Anda hasilkan. Jenis suhu yang ingin Anda bisa hasilkan. Untuk sistem outprint masukkan nilai, aku buat variabel kadar suhu. Untuk integer kita menggunakan next in. Nah, di sini user udah bisa nginput data di sistem outprint yang udah aku buat. Nah, di sini error karena belum kita buat rumus-rumusnya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke konversi suhu dengan menggunakan codingan if di dalam if. Untuk penjelasan di dalam if yang aku buat equals ignore case dan Celsius di dalam kurung itu masih sama kayak yang tadi.
Oke, di sini kita buat if yang kedua untuk suhu 2. Tetap menggunakan ignore case. Nah, di sini aku buat dari Celsius ke Kelvin. Nah, di sini aku udah sediain rumus-rumusnya. Oke, sekarang kita enter. Hasil sama dengan buat rumus yang udah kita dapat tadi. Jangan lupa untuk tetap menggunakan titik koma di ujung penulisan.
Selanjutnya aku buat else if untuk menerapkan suhu 2 dengan variabel lain atau dengan kasus lain, yaitu misalnya dari Celsius ke Reaumur atau sebagainya, apapun yang kalian mau. Ini kita lakukan sampai else, sampai keempat-empatnya jenis suhu udah kita input di dalam if yang pertama. Nah, sekarang kan aku buatnya dari Celsius ke Celsius. Nah, hasil sama dengan kadar suhu. Kenapa aku buat di sini hasil sama dengan kadar suhu? Karena yang menampung dari nilai yang udah diinput oleh si user tadi adalah variabel kadar suhu. Karena Celsius ke Celsius nggak ada rumus, sama aja, nilainya itu sama aja gitu. Nah, yang terakhir else, yang berarti apapun yang user input, jika itu berbentuk salah, maka prosesnya akan lari ke else secara bertahap. Nah, else hasil sama dengan 0. Apapun yang diinput jika bentuknya salah, maka sistem akan mengeluarkan hasil 0.
Nah, di sini aku udah buat else if yang kedua untuk suhu yang lainnya, untuk rumus suhu yang lain. Di sini kita tetap menggunakan if di dalam if. Nah, karena di atas tadi udah if, setelah if kan else if. Jadi kita buat else if untuk if yang pertama. Nah, di dalam else if jangan lupa untuk buat if di dalam else if gitu. Nah, di sini if di dalam else if ini kita buat untuk suhu 2, untuk variabel suhu 2. Dimana diartikan di sini bahwa suhu 2 tersebut yaitu suhu yang ingin dihasilkan oleh si user tadi gitu. Nah, di sini prosesnya masih sama kayak di if pertama, cuman ini else if gitu. Sama aja, prosesnya itu sama aja. Nah, di sini aku bakal cepetin prosesnya. Kalian bisa ikut di proses yang udah aku jelasin yang pertama tadi.
Oke, sekarang kita run. Oke, karena tadi error, coba kita buat run ulang. Bukan error sih, ada yang ketinggalan. Oke, di sini udah aman, udah bisa. Oke, untuk proses pengkonversian suhu sudah selesai. Selanjutnya kita bakal buat history pada running, yaitu history yang udah dicari atau pencarian yang udah dilakukan oleh si user.
Untuk proses output dari atau run dari if di dalam if itu, misalnya pertanyaannya dari Celsius ke Celsius. Nah, prosesnya itu nggak bisa langsung dari Celsius, dari if pertama ke else if, ke yang terakhir di if di dalam if yang pertama. Nggak bisa gitu, dia tetap bertahap untuk proses outputnya. Gitu ya teman-teman. Di sini aku mau rapiin dulu codingan-codingan aku. Oke, di sini aku bakal buat cara bagaimana membuat history pada running. Nah, yaitu menggunakan array. Nah, aku buat array di paling atas karena di dalam history nanti ada 4 indeks atau 4 hal yang harus kita tampilkan. Oke, di sini aku buat array list. Nah, yang pertama aku bakal buat record add di bawah atau di variabel suhu 1, kemudian di suhu 2, kemudian di kadar suhu, yang terakhir aku buat di hasil.
Nah, di sini aku buat sistem outprint. Terus aku buat sistem outprint, aku buat riwayat konversi suhu Anda. Terus di sini aku buat sedikit hiasan biar bisa dilihat batasnya. Terus aku buat sistem outprint lagi. Nah, di sini aku pakai codingan looping lagi. Oke. Di sini aku pakai looping for. Ketik for, terus tekan Ctrl Space, terus keluar. Sesuaikan dengan apa yang akan kita record ke depannya. Nah, di sini aku buat rumus sendiri, sistem outprint. Nah, di sini aku bakal buat tambahan derajat. Kita bisa ambil simbol derajat itu dengan menekan Windows titik. Oke. Nah, biar sistem array listnya berjalan, di sini kita harus buat import java until array list gitu. Jangan lupa buat titik koma. Di sini aku buat beberapa pencarian. Nah, di sini udah keluar riwayat konversi suhu Anda. Untuk prosesnya adalah kita harus tahu dulu nih, indeks dari array list itu dihitung dari angka 0. Seperti misalnya nih 0, 1, 2, 3, 4 gitu misal ya. Nah, di sini kan udah keluar nih riwayat suhunya. Nah, kita lihat di baris pertama ya. Nah, di situ di riwayat konversi suhu Anda itu ada konversi suhu dari 33 derajat Kelvin ke Celcius adalah. Nah, setelah baris riwayat konversi suhu Anda adalah, nah di situ udah terdapat record atau hal-hal apa saja yang udah aku taruh atau aku buat untuk dikeluarkan outputnya, yaitu misalnya gini, itu udah terdapat indeks-indeksnya apa aja gitu. Nah, di atas riwayat yang udah kita buat. Nah, di sini kan 33 derajat. A tambah 2. 33 derajat itu adalah indeks yang kedua gitu. Makanya keluarnya 33 derajat. Kelvin adalah indeks daripada 0. Nah, indeks 0 apa? Celcius, maka keluar Celcius. Ke record get A tambah 1. Indeks 1 apa? Celcius, maka keluar Celcius adalah A tambah 3. A tambah 3 itu berarti indeks ketiga. Nah, berarti hasilnya gitu, ditambah derajatnya. Nah, gitu untuk penjelasan historinya. Semoga dapat dipahami.
Sama halnya yang terjadi di history berikutnya, prosesnya tetap sama. Sekian video dari saya, semoga dapat dipahami dan mudah dipahami. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga dapat dipahami dan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.